cari samanya. Jangan cari bedanya. Tapi ada satu hal, ini pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan, kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul ummatin urijati linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat zuhur di Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar rahimakumullah, wabil khusus Bapak Haji Azhar Kombo, juga bersama kita Ketua Takmir Bapak Muhammad Taufik Zamrawi, Ketua Yayasan Bapak Mas Rifan Jamil, Bapak Hasan Toha, dan seluruh jamaah saja yang tidak tersebut nama satu persatu. Pertama saya menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah akhirnya bisa bersujud di masjid ini. Dengar ceritanya sudah, tapi baru sampai siang hari ini bisa sujud sama-sama. Lalu dapat kejutan, suruh memberikan kultum. Saya jadi ingat, beberapa waktu yang lalu saya diundang satu tempat memberikan kultum. Saya tanya, jadi kultumnya apa? Jadi di sini Pak, kultum itu bukan kuliah 7 menit Pak. Kultum itu kuliah terserah antum. Jadi rumus itu saya pakai di sini boleh ya? Boleh kan? Jadi kuliah terserah antum. Mau 7 menit, 8 menit, 9 menit, boleh gitu. Nah di sini masjidnya Masjid Ukhuwah Islamiyah. Sudah jelas pesannya. Dan saya rasa pesan itu sudah sering digaungkan. Jadi mungkin kalau saya nambahi itu nguyai banyu segoro Pak. Itu. Karena ini sudah terus menerus kita bicara tentang ukhuwah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar. Nah tapi dalam kesempatan ini saya ingin tambahkan sedikit aja lah terkait soal ini. Kita semua yang pernah menjalankan ibadah umroh atau haji atau tinggal di negeri asing untuk kuliah atau bekerja pasti sering menemukan perbedaan-perbedaan di antara umat Islam. Kalau di sini di masjid hampir pasti tidak ketemu bedanya. Syafi'i semua di sini. Tapi kalau sudah sampai di Mekah akan ketemu Syafi'i, Hanafi, Maliki. Bahkan pondok terkenal di sana Al-Maliki, betul ya? Kemudian semua kita akan ketemu dengan berbagai mazhab. Nah ini pengalaman saya. Satu ketika saya sedang duduk di masjid. Lalu bersama dengan seorang teman sahabat saya dari Turki. Tidak lama datang satu orang, dia sholat. Pas lagi sholat, selesai sholat, teman saya ini bilang, Anis, ini orang ini Hanafi. Oh ya, gimana ceritanya? Dia tunjukkan cirinya, ini soalnya orang Hanafi ini. Oh ya, nah itu mengingatkan saya kemudian satu pesan. Kenapa kita ini kalau berjumpa dengan sesama umat, kita cari bedanya? Kenapa kita ini kalau ketemu sesuatu kita cari bedanya apa ya saya sama dia itu. Saya ketemu dengan seseorang, ini NU ini. Oke, NU. Ah, ini Al-Wasliyah ini kira-kira. Ini Muhammadiyah ini. Oke. Ini kira-kira Dewan Dakwah ini gitu.
Lalu lihat celana agak pendek, ini Salafi ini kira-kira. Oke. Lah, kita ini paling senang seakan-akan mencari bedanya. Saya kalau ingin sampaikan pesan rumus sederhana, carilah persamaannya. Kurangi mencari perbedaannya. Nah ini sederhana sekali, tapi kita dalam keseharian kita itu mencari bedanya. Dulu memang kopiah itu ada yang putih, ada yang hitam, Pak. Kenapa ada putih dan hitam, Pak? Pak, ada yang tahu nggak nih putih hitam ini? Kopiah putih itu siapa yang pakai? Pulang haji. Kalau belum haji, wes rasa gaya mas. Pakai putih itu. Yang sudah berangkat haji, betul ya? Sebenarnya gini, sudah sampai tanah suci pulang pakai kopiah putih. Yang belum pakai kopiah putih belum sampai tanah suci. Nah tapi beberapa tahun terakhir ini terjadi kemudahan sampai ke tanah suci. Sehingga sekarang ini yang bisa pakai kopiah putih itu banyak sekali. Kopiah putih tidak lagi menjadi pembeda. Nah saya ingin sampaikan kepada semua pesan sederhana. Cari samanya, jangan cari bedanya. Tapi ada satu hal, ini pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan, kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul ummatin urijati linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai privilege. Umat terbaik itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa bedanya? Kalau privilege itu untuk dinikmati. Kalau tanggung jawab itu untuk ditunaikan. Jadi kita punya tanggung jawab menunaikan. Nah, kalau kita tengok umat kita, sering sekali umat itu berhasil atau gagal bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena baca perubahan atau tidak baca perubahan. Jadi pesan kedua, karena kan kultum ini, dibatasi waktunya gitu. Kalau enggak kan nanti gelandrah kemana-mana ini. Jadi kedua adalah tentang membaca perubahan. Kalau kita membaca perubahan dengan cepat dan mau melakukan antisipasi, insya Allah kita berhasil. Dan sejarah umat Islam sudah menunjukkan yang membaca tanda-tanda perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, mengantisipasi, maka dia menjadi pemenang di zamannya. Nah saya ingin masuk soal ini pendidikan Pak. Kenapa? Masjid ini itu kalau kita lihat gedungnya bagus. Arsiteknya bagus, rancangannya bagus. Ini pakai ilmu tidak Bapak Ibu? Pakai ilmu. Ada ilmu arsitek, ada ilmu sipil, ada ilmu, semua ini macam-macam ilmu ada di sini. Sampai jadi gedung seperti ini. Nah kita sering melewatkan bahwa untuk membangun umat, apalagi umat yang bersatu, diperlukan namanya pendidikan. Ini kunci sekali. Nah tetapi pendidikan itu sudah mengalami perubahan luar biasa. Anak-anak kita itu, anak-anak abad 21 hari ini. Gurunya, guru-guru abad 20. Sekolahnya, cara menata kelasnya abad 19. Betul Mas Jalan? Bayangkan, jadi kalau sampean panjenengan datang ke sekolah, nanti ketemu 3 abad di satu tempat. Itu. Anak abad 21, guru abad 20, ruang kelas 19. Coba panjenengan lihat aja. Panjenengan lihat foto kelas tahun 1800, sama persis seperti sekarang. Ruang kelas 1700 sama seperti sekarang. Percaya saya. Betul enggak Mas? Nah kita lihat sekolah-sekolah Islam semua. Sekolah-sekolah Islam apa yang terjadi? Itu terjadinya. Sudah saatnya semua masuk ke abad 20. Nah, masjid ini saja sudah. Saya diberi instruksi memberikan kultum. Pendengarnya siapa? Yang di masjid ini dan yang di video ini loh.
Ini kan abad 21 ini. Betul ya? Saya boleh bilang halo semuanya. Itu abad 21 nonton. Sama yang pegang-pegang HP live streaming ini semua. Kita masuk di abad 21. Ini satu pesan sederhana. Bila kita tidak baca perubahan zaman dari aspek metode, maka kita akan ketinggalan. Ilmu mengenai perubahan itu banyak. Jadi saya usul pada jamaah di sini, khususnya di Semarang, yang saya dengar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini dari semua unsur sama, semua unsur setara. Jadi unsur apapun baca perubahan zaman ini. Betul-betul kita harus siap untuk berada berdua satu. Dan ini terasa sekali. Saat ini para guru ngaji itu mengalami kompetisi yang amat ketat dari sisi kualitas. Karena mendengarkan guru ngaji di kampung, habis itu yang mendengarkan buka YouTube membandingkan yang guru ngaji di kampung dengan YouTube yang terkenal. Betul tidak Ustaz? Betul ya? Bahkan pertanyaan yang disampaikan ke guru ngaji di kampung, pertanyaan kulaan dari YouTube. Betul Ustaz? Nah ini aspek sederhana yang harus jadi perhatian bagi kita semua. Karena perubahan ini tidak akan mungkin bisa terjadi untuk kita mengejar ketertinggalan kecuali kita sendiri menengok. Nah, untuk itu bagaimana? Saya usul pada kita semua di sini. Saya usul untuk kita tengok perkembangan dunia dan memperhatikan perkembangan dunia. Ini namanya kuliah kan? Ini kan kuliah loh. Kultum loh, kuliah loh, betul ya kuliah? Benar ya? Jadi kalau kuliah itu dosen tanya boleh dijawab toh? Nah, tadi kan dibilang tidak boleh tanya jawab. Maksudnya jangan tanya ke dosennya gitu kan. Tapi dosennya tanya sama mahasiswanya boleh loh? Boleh. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Yang membaca berita tentang Indonesia setiap hari mohon acungkan tangan. Loh ya mosok gak baca berita. Berita yang berani acungkan tangan. Saya pengen tahu yang acungkan tangan. Yang melalui medsos boleh, melalui koran boleh. Pokoknya mengikuti berita Indonesia setiap hari. Banyak juga yang gak ikutin berita ya. Gitu. Hah? Kalau mengikuti berita Semarang tiap hari. Malah enggak. Masalah betul ini. Berita tentang Indonesia tiap hari. Saya ulang coba. Siapa yang ngikutin? Acungkan tangan. Mohon supaya kita bisa tahu. Banyak enggak apa-apa. Malah justru saya pengen tahu. Banyak alhamdulillah. Kalau enggak baca tuh malah jenengan ngopo gitu loh bentino. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Acungkan tangan. Siapa yang membaca berita internasional tiap hari? Siapa di antara itu yang baca berita internasional di luar Palestina setiap hari? Kalau Palestina semuanya baca. Di luar soal Palestina tiap hari. 2, 3, 4. Ini salah satu persoalan yang kita hadapi. Kita bukan tidak mampu, tapi kita tidak membaca apa yang sedang terjadi di luar begitu cepat. Bulan depan adalah haji. Bulan depan haji. Dan dahulu orang-orang yang pulang dari haji sering ditakuti di negerinya masing-masing. Kenapa? Karena haji adalah pertemuan global pertama umat manusia. Dari semua duduk sampai di Mina. Sampai di Mina diskusi, tukar pikiran dari mana-mana. Dan sebelum sampai haji, di Mekah semua berkumpul dari mana-mana, tukar pikiran. Yang punya gagasan ini dari Indonesia, ketemu dari Maghribi, ketemu dari Mongolia, ketemu dari Turki, tukar pikiran. Forum global pertama dunia itu namanya haji. Karena itulah orang-orang pulang haji itu tercerahkan. Tercerahkan, mengapa? Karena dia lihat dunia. Ketika kembali ke kampungnya masing-masing,
Dia membawa pikiran-pikiran tentang perubahan. Pikiran-pikiran tentang kemajuan. Pikiran-pikiran tentang apa yang terjadi di luar sana. Karena waktu itu belum ada ini. Belum itu ada. Dan haji itu kemudian ya diberi titel, ya diawasi. Kalau di Indonesia pulang haji diawasi Belanda. Ya, karena ini membawa ide kemerdekaan pasti. Karena itu membawa ide perjuangan pasti. Sudah berangkatnya perlu modal, pulang bawa gagasan, modal gagasan, nah itu mengerikan Pak. Sekarang kita punya alat ini, tidak perlu itu saja. Malah bahkan sekarang haji kita itu, yang Indonesia kumpul sama Indonesia, yang Malaysia sama Malaysia, yang Thailand sama Thailand, yang Turki sama Turki, betul ya? Kalau dulu bergabung dan bahasa pemersatunya bahasa Arab. Nah, sekarang saya usul antisipasi perubahan. Baca, lihat apa yang sedang terjadi. Karena kita tidak bisa ngubah nasib kita. Tidak bisa kita ngubah nasib kita dengan menunggu harapan yang lain. Harus kita sendiri yang mengikhtiarkannya. Jadi pesan keduanya adalah tentang membaca perubahan. Kalau itu dikerjakan insya Allah kita naiknya sama-sama. Kalau tidak, maka yang baca perubahan naik lebih cepat. Yang tidak baca perubahan tertinggal. Lalu yang tertinggal dan yang tercepat sulit dipersatukan. Kalau bapak-bapak, ibu bisa menunjukkan kepada saya contoh persatuan dalam ketimpangan. Saya pengen nonton bapak ibu. Persatuan dalam ketimpangan kalau ada. Tidak ada. Persatuan selalu ditopang dengan rasa keadilan. Dan keadilan itu dapat lewat kesetaraan. Nah kesetaraan dapat lewat kemajuan yang bersama-sama. Jadi ini yang kita harus ikhtiarkan sama-sama. Semoga apa yang selama ini menjadi ikhtiar di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini akan dimudahkan pencapaiannya. Dan semoga yang memberikan wakaf tempat ini akan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan rizkinya. Dan seluruh yang terlibat akan tercatat memiliki sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal munafiqin fangsurna 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.